Iya, Pak. Bukan saya masih aman. enggak. Alergi kulit. Gimana? Saya yang sudah tahu Agri, Guru IJ, sebagai Jemi, apa lagi? Projo Musti, Pak. Yang Projo Musti yang enggak. Ya mohon maaf, Pak. Izin teman-teman yang sekarang yang memang kemarin belum berkesempatan untuk ikut karena kesibukan beliau masing-masing, kemudian timbul keinginan pengen banget soal Bapak hari ini disesuaikan dengan waktunya. Kebetulan ya kami yang memang kemarin sebelumnya sudah kemari pengen ketemu Bapak, lihat situasinya langsung sih, Pak. Sekaligus itu bagian dari doa support teman-teman semuanya dan salam dari teman-teman semua juga yang nggak ikut. Bapak tetap sehat, tetap sehat. Iya. Kulitnya aja yang enggak. Lain itu serangan hati yang makin kemari makin liar, makin ya perlu effort untuk membendung itu. Upaya-upaya teman sesuai dengan masing-masing juga dilakukan terus waktu itu. Terus menghina, mencaci maki, menghina, menggeruduk rumah bapak yang di sana. Dalam waktu itu saya juga di sana berantem sama tukang parkir, menggeruduk rumah bapak yang di sini. Itu sudah dilakukan. Iya Bapak. Ibu, Ini dari mana nih, Mas? dari YouTuber Nusantara. Ya jauh nih Mas, dari Jakarta, dari ya Sukabumi. Ya kebetulan janjian ini yang kedua kalinya. Nah kemarin sudah, ini yang kedua kalinya. Soal ke Bapak, ya agendanya memastikan kesehatan Bapak. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan langsung. Bapak sehat banget, bahkan sehat banget. Dan pantas juga nggak berhenti aktivitas gitu ya. Tadinya kita khawatir, waduh ini kesehatannya rada ngedrop, aktivitasnya nggak pernah berhenti. Ya ternyata memang fit untuk melakukan aktivitas itu. Itu satu. Yang kedua, tentang sekarang proses ijazah palsu yang masih bergulir. Ya mewakili masyarakat. Kalau ditanya masyarakat siapa? Ya masyarakat kita tentu ya, melalui berbagai macam komentar di media sosial. Ya harapannya karena memang proses hukum sudah berlanjut, ya kita ikutin saja. Kita ikutin saja. Sekarang prosesnya kalau di Jakarta itu ada di Polda Metro. Ya tahapannya kita ikutin saja sampai pada saatnya nanti sidang dan ditunjukkan oleh beliau, oleh Bapak Jokowi di depan hakim. Ini loh ijazah gue yang asli. Nih, lihat nih, punya gue nih, asli nih. Ah, kira-kira betul. Soalnya kalau nggak begitu, tetap saja penasaran. Pertanyaannya, intinya ini, apakah kemudian dengan seperti itu lantas mereka akan stop, berhenti mencari masalah? Enggak. Dia akan cari terus masalah lagi. Ya, yang fontnya, yang skripsinya, yang KKN-nya, yang semuanya dia akan kulik-kulik terus. Tapi nggak apa-apa. Ya, komitmennya beliau juga karena sudah menjadi masyarakat biasa seperti kita, patuh hukum, ya kita ikutin saja proses hukum. Itu Mas. Oke, berarti ini kan YouTubers itu kan berarti mengikuti kegiatan Bapak mungkin pada saat menjabat gitu kan? Ya. Nah, mungkin program-program apa yang Bapak yang pernah menjabat itu yang disukai Wah, Bapak? kalau saya cerita, boleh nggak nih 2 hari? Saya selesaikan di sini nih. Kalau boleh, gue selesaiin di sini nih programnya Bapak nih. Ya, yang paling pasti infrastruktur. Udah nggak bisa kehitung. Dari jalan, jembatan, bandara, waduk, bendungan, pelabuhan, semuanya banyak banget. Dan itu kalau pengen lihat detailnya ada di channelnya Agrifana nih. Enggak lah, teman-teman semuanya ada tentang itu. Itu kalau dari sisi program Pak Jokowi infrastruktur. Nah, program beliau yang paling menurut saya fenomenal adalah ya mengusir asing. Kalau selama ini orang hanya ngomong doang, mengusir asing, faktanya enggak. Dan sudah berapa kali ganti pimpinan sampai dengan Bapak, hanya harus diakuin, hanya Pak Jokowi yang mampu melakukan itu. Tangan dulu dong. Apa itu? Freeport. Apa itu? Mahakam. Apa itu? Blok Rokan. Itu adalah sumber daya alam kita yang dikuasai asing puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 20 tahun. Ya nggak tahu ini tinggal ampasnya apa, tapi ya sudah diakuisisi dan memiliki, ya itu menjadi milik kita semuanya, milik Indonesia.
Makanya ketika ribut-ribut banyak hoax yang berseliweran, kok aku menduga ya karena asing rugi tentang itu, dan kayaknya ya Pak Jokowi harus dilawan versi dia mungkin. Itulah yang sampai dengan hari ini hoax itu terus-terusan bertebaran. Udah jangan lama-lama. Udah jada? Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya tol langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Jokowi yang luar biasa. Iya. Biasa. Iya. Mungkin harapan dan doa buat Pak Jokowi. Saya berharap dan berdoa semoga Bapak Jokowi kuat menghadapi segala macam fitnah dan hoax, dan Pak Jokowi harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia. Yang Jangan kami mundur. YouTuber Nusantara siap di belakangnya. Oke. Oh, di belakang mah ya iyalah, di depan. Oh, di belakang mah ya iyalah. Kami para YouTuber Nusantara siap di depan belakang. Menjadi bangsa terdepan. Ya, baru. Perkenalkan satu-satu dari mungkin biar tahu. Oh, oke. Dari sana, Bang. Saya Oh, ya. reaksi Bang Boy. Weh, ini Saya Agri Fanani, subscribe-nya ke saya aja, yang lain jangan ya. Saya Jamie Swilo untuk TikTok dan juga YouTube Jamie Swilo dengan konten parodi. oke. Iya. Tapi tetap menggelitik dan tetap menyerang musuh, bikin musuh bertabrakan. Saya DJ Anak Jendra. Iya. Saya Sirait Media, panggilannya Leonardo. Masya Allah. Kalau saya Hairun Imam. Masnya? Saya Gerobokan Gokil. Weh. Rojo Musti. Lekar Majerang. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam narik gitu kan. Karena mengingat beberapa kali eskalasi makin meningkat, dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Yang bukan orang Solo. Ini. Warga Solo marah. Jangan turun dulu. Ini lihat ini. Warga Solo marah. Sampean bermain di sini, mana yang dari Sragen itu, Gemolong itu. Ngopi di sini bikin rusuh. Orang Solo pasti marah sama sampean. Yang orang mana? Orang mana? Orang? Kamu? Coba. Semua rata-rata 90% bukan orang Solo. Ya turun. Coba direnungkan.
Oye, en verdad tú eres Rambo, viejo. Rambo Light. Hah? Mana KTP-nya? KTP di Dempon nih, Pak. Nah, tujuanmu ngapain tujuanmu? Buat apa? Oh, tadi sih udah ada gerakan dari sono Pak, tunggu Sononya mana? ke Polres, Pak. Sononya mana? Tadi Pak dari grup, Ya, Pak. Grup sononya mana? Pak Putih, Pak. Apa nama grupmu? Dari bukan grup, Pak, dari Instagram, Pak. Ini, Pak. Apa nama grupmu? Dari grup, Pak. Ini, Pak. Tujuanmu apa? Cuma suruh koordinasi ke sono doang sih, Pak. Koordinasi. Saya bawa ke Polres, kamu habis sama anak brimob kamu. Patahin kakimu. Jangan, Pak, tolong, Pak. Patahin tanganmu. Tolong, Pak. Saya minta tolong, Pak. Sekarang mau saya bawa kamu ke Polres, biar kamu digantung di Polres. Jangan, Pak. Itu anak Polres sudah pada nungguin kamu. Lupa, Pak, jangan. Oh, jangan. Orang saya minta kok di sini. Gimana? Ini saya kasih tahu, Pak. Tujuanmu apa? Kamu bawa molotov? Tujuanmu apa bawa molotov? Pak, saya dari motor doang, Pak. Saya sedot banding saya, Ya, Pak. buat apa kamu bawa molotov? Hah? Maunya kamu? BB itu dia kasih tadi mau badminton. Udah dapat BB-nya tadi Pak, 6 botol. Di tas kan? Iya, 6 botol. Saya kasih itu, dikasih badminton udah. Gibran Presiden, polisi berkuasa. Jika memang benar demo ini bertujuan untuk menjatuhkan Prabowo dan mengangkat Gibran menjadi presiden, maka bersiaplah, polisi akan kembali berkuasa. Sama dengan ayahnya Joko Widodo, Gibran akan menggunakan kepolisian sebagai tangan kanan untuk memukul lawan politik. Jokowi menggunakan Tito Karnavian untuk menghajar kelompok oposisi. Banyak aktivis ditangkap tanpa tuntutan yang jelas. Undang-undang Tenaga Kerja Omnibus Law bakal terus dijalankan. Ini berarti tidak ada sistem karyawan tetap, karena pengusaha dibolehkan menggunakan jasa outsourcing. Dalam Omnibus Law yang dibuat Jokowi, perusahaan asing boleh membawa tenaga kerja dari negara asalnya, sehingga ratusan perusahaan nikel di Sulawesi membawa 2,5 juta tenaga kerja dari Cina daratan. Perizinan tambang pun akan semakin mudah diberikan pada oligarki, karena Bahlil selalu setoran dalam jumlah besar pada keluarga Solo. Jika ada oposisi yang melawan, maka pihak kepolisian akan mengkriminalisasi dengan jebakan dan sabotase. Bawahnya apa? Di bawah presiden. Itu kena reformasi sudah. Tito Karnavian, mantan kepala Densus 88 lah yang memainkan bisnis terorisme, sehingga anggaran negara banyak tersedot. Polisi juga semakin berani untuk membekingi judi online dan perdagangan manusia, seperti yang dilakukan banyak oknum Polri saat ini di Kamboja. Yang pasti, jika polisi berkuasa, akan banyak tragedi penembakan, seperti yang terjadi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Ambisi Mulyadi Gibran di 2029 oleh Solihin MS. Jokowi and the Gang masih mencoba menguasai konstelasi politik tahun 2029. Di dalam kabinet, kelompok ini terus saja mencoba mengganggu demi mendominasi jalannya pemerintahan Prabowo. Di luar pemerintahan, kekuatan Jokowi and the Gang terus ingin menguasai setiap jengkal wilayah melalui para orang-orang berbayar. Di kedua sisi, mereka terus bekerja sama di bawah kendali para mafia dan oligarki Taipang. Kekuatan di pusat akan disusupkan melalui para kaki tangan Jokowi seperti LBP, Tito Karnavian, Bahlil, Pratikno, Airlangga Hartanto, Sri Mulyani, dan lain-lain. Dibantu oleh para termul, Ternak Mulyono, seperti para tokoh PSI, Ali Ngabalin, Fahri Hamzah, Ade Armando,
Hasan Hasbi, Ade Irma Suryani, Suneo, Andi Aswan, dan lain-lain. Saat ini mereka sangat vokal membela Jokowi karena mendapat aliran dana yang sangat besar dan kekuasaan yang diambil dari kekuasaan Prabowo. Di tingkat wilayah dan daerah, kekuatan Jokowi and the Gang terus melancarkan manuver proaktif, gerakan Islamofobia, pencitraan, mengelabui rakyat dengan berbagai manipulasi bantuan pemerintah, bekerja sama dengan para taipan untuk dukungan dana, serta memobilisasi sebagai kekuatan kelompok rakyat tertentu untuk mengamankan jalur politik di masa depan. Tokoh politik yang akan menjadi ujung tombak kekuatan Jokowi and the Gang adalah Gibran Rakabuming, Deddy Mulyadi, Hovifah, Bobi Nasution, Ridwan Kamil, Ahmad Lutfi dan lain-lain. Seluruh sepak gubernur Jawa Barat selain sebagai perwujudan pribadinya yang Islamofobia, juga seluruh pencitraannya dilakukan demi sukses merebut posisi politik di tahun 2029. Diduga kuat, KDM akan dipasangkan dengan Gibran menjadi Capres-Cawapres tahun 2029. Jika ini terjadi, Indonesia akan semakin suram di masa depan. Banyak pihak yang telah mengamati kalau Kang Deddy Mulyadi KDM disebut sebagai pelanjut sepak terjang Mulyono alias Jokowi. Muncul istilah habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Memang kedua jago pencitraan itu memiliki karakter yang hampir sama. Bedanya kalau Mulyono dikenal sebagai Pinocchio, sedang KDM dicap sebagai Raja Klenik. Kesamaan mereka sangat banyak. Pertama, keduanya sama-sama manusia yang Islamofobia, yang bukan saja benci Islam, tapi terus merusak kebenaran Islam. Keduanya sama. Selamat sore, ini VT 477 ya. Membahas mengenai perkembangan terakhir. Semalam terjadi pembakaran di 9 kota dan penjarahan di rumah pertama Syahroni, kemudian Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan terakhir Sri Mulyani. Sekali lagi, ini adalah channel edukasi, bukan channel hiburan. Yang ingin hiburan, skip aja. Dibahas dari sisi ilmu ekonomi politik, ada 4 poin ini ya yang kita bahas. 1, masalah utama adalah Geng Solo itu melawan. Ya, kenapa melawan? Karena Geng Solo ini adalah lokomotif yang udah menerjang badai dan menerjang semua undang-undang. Ya, Geng Solo itu nggak cuma Jokowi, tapi Erick Thohir dan Sri Mulyani. Erick Thohir udah mengalah dan dia udah kempes, dan seluruh dirut-dirut BUMN sekarang ketakutan karena apa? Lagi nunggu panggilan Kejaksaan Agung. Jadi Geng Solo melawan. Kenapa? Dia udah keburu nyolong duitnya utang tersembunyi Cina, hidden debt China, 8.000 triliun. Itu sekarang yang lagi dikejar oleh Prabowo atau Kejaksaan bersama TNI. Kenapa dikejar? Karena utang tersembunyi tersebut ada berupa cash, berupa dana-dana liar yang dikeluarkan dari bank. Ini adalah pembobolan bank yang lebih parah daripada tahun 98. Tahun 98 itu waktu itu pembobolan dan membuat rupiah itu dari 2.400 menjadi 16.000. Sekarang gara-gara utang tersembunyi China 8.000 itu ketika dicatat, maka nilai tukar kita yang dari 9.000 itu sekarang sudah jadi 16.500. Kenapa? Karena baru terbuka bahwa utang Cina itu membuat utang negara kita itu double. Utang negara kita juga 8.000, utang Cina juga 8.000. Sehingga dengan demikian nilai tukar kita itu merangkak dari 9.000 pada waktu Jokowi naik menjadi sekarang 16.500. Kalau seandainya Geng Solo ini nggak melawan, satu persatu akan masuk. Budiari, Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Budi Sadikin, termasuk Hasan Nasbi, Sri Mulyani akan masuk Kejaksaan Agung. Sekali lagi ya, Geng Solo ini Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Hasan Nasbi, Budiari,
Budi Sadikin, termasuk yang tadi itu, ya, Sri Mulyani, Eko Patrio, Nafa Urbach, Sahroni akan dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tuduhan kepada Jokowi yang fatal, yang membuat dia itu mati atau melepuh jadi mumi? Dia melanggar dua undang-undang, satu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54, dua-duanya adalah tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54 menyebutkan bahwa seluruh peredaran uang di Indonesia harus dicatat oleh Bank Sentral. Dan itu utang-utang gelap Cina, utang tersembunyi Cina yang lewat BUMN, itu tidak dilaporkan kepada Bank Sentral atau World Bank. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, di mana Bank Indonesia dilarang bail out atau menalangi utang negara. Itu bulan Desember tahun 2021, itu Bank Indonesia telah membail out utang negara 871 triliun. Itu fatal. Jadi kesalahan Jokowi adalah melanggar dua undang-undang Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah momentum kejatuhan Jokowi ini atau Geng Solo ini menjadi momentum bagi Parcok untuk dijatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Mengkomando penjarahan rumah Eko Patrio. Siapa yang menyuruh pemerintah pembakaran rumah Uyak-Uyak? Siapa yang suruh penjara rumah Sri Mulyani? Adalah demi jatuhnya Parcok. Sehingga Parcok nanti akan dikalahkan oleh penggantinya, yaitu Parcok. Dengan demikian, bagi Anda yang ingin ikut demo, lebih baik batalkan saja, karena ini adalah kontender atau pertandingan antara Parcok lawan Parjo. Mundur, nggak usah demo. Selesaikan baik-baik. Kalau Parcok mau mundur, silakan mundur. Kalau Parjo mau menguasai Parcok, silakan lanjutkan. Itu poin 3. Poin keempat, masa depan kita itu apa? Begini, ya. Indonesia itu ada malaikat pelindung. Ada 4 malaikat yang melindungi Indonesia. Maka Indonesia nggak pernah perang. Ya kecuali Pak Harto waktu itu tahun 65. Indonesia nggak pernah perang. Nggak seperti Vietnam, Laos, Myanmar yang babas bundas yang diserbu perang. Nggak pernah. Indonesia nggak akan pernah perang. Masa depan Indonesia, kita nggak akan perang. Nggak akan ada perang. Nggak akan ada misalnya apa Zaran Agus mau masuk sini atau Anwar Ibrahim berani masuk sini. Nggak akan. Nggak akan. Ya. Angkatan Laut Indonesia nomor 4 terbesar di dunia. Dia hanya kalah lawan Rusia, Cina, Amerika. Bayangin, setelah Amerika, Rusia, dan Cina, itu adalah Angkatan Laut Indonesia. Kita akan menjadi komandan armada Asia Tenggara. Kita akan terkuat di antara 10 negara-negara, termasuk dibandingkan Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, termasuk lawan Thailand, Filipina, Malaysia, Timor Leste. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Oleh karena itu, stabilitas Indonesia akan stabil. Ya. Pergantian partai Parcok lawan Parjo ini akan terjadi secara secepatnya. Waspada, ada upaya melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Disinyalir kelompok Geng Solo terus bermanuver untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin, melalui antek-anteknya yang saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah Geng Solo. Segera dibersihkan jika ingin negeri ini bangkit, tumbuh, dan berkembang menjadi negara yang besar dan negara maju. Jika terlambat, maka kehancuran negeri ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo pernah prediksi 2030 Indonesia akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Prabowo, jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan ringan. Karena sekali lagi mereka terus bermanuver untuk melemahkan kepemimpinan Bapak. Maka satu-satunya jalan, cepat atau lambat, Bapak Presiden Prabowo harus segera menyikapi persoalan ini dengan membersihkan kabinetnya dari pengaruh Geng Solo. Terima kasih. Salam sehat. Salam waras.
pada saat dia menuntut Prabowo turun, aman tuh. Tapi coba tuntut Gibran turun, langsung ditangkap. Ya kan? Disinggung sedikit PSN oligarki, ditangkap. Polri ini akhirnya ini bertindak semena-mena, bahkan jadi agen dari kelompok tertentu. Oke, saya minta polisi jangan jadi polisi abuan. Jadi setiap penahanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan ya bersihkan kabinet dari unsur Jokowi atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka, itu berarti kita bisa pahami bahwa polisi masih menjalankan titah saudara Jokowi. Teman-teman, tolong bantu share video ini biar sampai ke telinga Presiden Prabowo. Tag, mention, viralkan. Ini suara rakyat untuk presiden kita. Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rakyat sudah jenuh, rakyat sudah muak, rakyat sudah tidak percaya lagi pada janji tanpa bukti. Dari jauh, saya, diaspora Indonesia di Belanda, ikut merasakan jeritan rakyat di tanah air. Demonstrasi, tuntutan, bahkan anarkisme, semua lahir karena rakyat kecewa. Bapak Presiden, inilah saatnya membuktikan kepemimpinan sejati. Keluarlah ke publik, katakan, berikan saya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dalam 2 minggu itu, Presiden lakukan langkah nyata. Yang pertama, paksa DPR dirombak total. Orang baru, bersih, dan kompeten. Tunjangan mewah harus dihapuskan. Yang kedua, copot semua menteri busuk, termasuk nama-nama besar yang jadi simbol oligarki. Ketiga, bubarkan lembaga-lembaga baru yang hanya menghabiskan anggaran. Yang keempat, pangkas gaji dan bonus pejabat BUMN. Rakyat susah makan, pejabat pesta pora. Yang kelima, stop utang baru, jangan gadaikan masa depan bangsa. Tutup kebocoran, pangkas anggaran yang mubazir. Keenam, cabut pajak yang menindas rakyat kecil. Yang ketujuh, adili semua koruptor tanpa pandang bulu. Penjarakan mereka, rampas asetnya, kembalikan uang rakyat. Bapak Presiden, rakyat tidak butuh pidato panjang, rakyat tidak butuh janji kosong. Rakyat butuh bukti, rakyat butuh keberanian, rakyat butuh tindakan nyata. Saya di rantau berasa malu melihat tanah air dipermainkan elit rakus. Kami ingin Indonesia berdiri bermartabat. Pak Prabowo, pilihlah berdiri bersama rakyat atau tenggelam bersama pengkhianat bangsa. Jangan pernah menunggu dilengsarkan oleh alam. Hormat saya, Didin Fahrudin, diaspora Indonesia tinggal di Belanda. Teman-teman, tolong sebarkan video ini, like, mention, dan share sebanyak-banyaknya agar sampai kepada Presiden Prabowo, agar beliau mendengar suara kita, suara rakyat, suara kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek audio, cek sound, 1, 2, 3, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Saudari Puan Ibu Megawati Soekarno Putri,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Ibas Yudhoyono, tapi mewakili Ketua Umum yang sedang dalam perjalanan dari Tiongkok, kemudian Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera karena mewakili Ketua Umumnya yang sedang berada di luar kota. Saya juga didampingi Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998
penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan.
Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Saudara sekalian, demikian pernyataan saya setelah saya berunding dengan semua pimpinan partai, baik di dalam koalisi maupun yang di luar, dan semua pimpinan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve, shalom, om, santi, 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 om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Merdeka, merdeka. Terima kasih sekali lagi. Membunyi petasan maupun hal-hal yang seperti ini tampak di layar. Dan ini mulai terjadi sekitar baru 30 menit yang lalu. Dan hingga saat ini kami awak media juga masih menanti seperti apa dan juga mengantisipasi jalannya jika nanti terjadi kericuhan.